Perkenalkan, saya Jonathan dari 9F. Saya akan mewawancari Pak Seiko. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan pelayanan gereja? Ya, menurut saya sebagai seorang pelayan di gereja, bahwasanya pelayanan di gereja itu merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan tanpa harus ada imbalan dan harus dilaksanakan secara ikhlas. Ya, terima kasih. Bagaimana pelayanan gereja bisa diterima secara ikhlas? Karena ada tanggapan sebagian orang bahwa pelayanan itu dianggap sebagai beban. Ya, seorang pelayan itu memang harus didasari dari pribadi masing-masing yang ingin menerima pelayanan itu sendiri, dan seperti yang sudah saya katakan tadi, harus dilaksanakan dengan ikhlas tanpa ada imbalan yang kita terima secara materi. Jadi memang kita melaksanakannya secara tulus tanpa ada embel-embel yang lain. Apa saja bentuk pelayanan sosial yang sudah dilakukan gereja bagi lingkungan masyarakat? Ya, pelayanan yang sudah dilaksanakan oleh gereja di lingkungan sekitar gereja, yaitu pembagian sembako di saat perayaan Paskah. Gereja membagikan kebutuhan sehari-hari masyarakat di lingkungan gereja. Dasar pelayanan gereja bagi sesama dan masyarakat. Dasar pelayanan gereja bagi sesama dan masyarakat, ya sama halnya seperti Tuhan Yesus Kristus yang rela berkorban untuk manusia di dalam melayani manusia. Begitu juga dengan gereja berkorban melalui para pelayan-pelayan melayani jemaat-jemaat ataupun masyarakat. Apa yang harus dipelajari gereja atau orang Kristen untuk melayani sesama? Hal yang harus dipelajari gereja untuk melayani orang Kristen atau sesama, yaitu melihat latar belakang dari kehidupan keluarga masing-masing, memberikan solusi-solusi melalui ayat-ayat firman Tuhan, memberikan penguatan, memberikan firman Tuhan agar jemaat ataupun masyarakat semakin kuat dan diteguhkan dalam iman. Kesimpulannya apa, Pak? Iya, jadi kesimpulan yang bisa saya berikan yaitu mengenai pelayanan. Yang pertama, pelayanan itu harus kita laksanakan dari hati yang tulus atau ikhlas, tidak memandang bulu siapapun yang dilayani, masyarakat kecil, orang miskin, orang kaya, orang berada, semuanya sama di hadapan Tuhan. Melalui hal ini, setiap pelayan diajarkan untuk mengenal siapa-siapa saja yang dilayani. Melayani bukan karena ada imbalan yang diterima, melainkan melayani dengan hati yang tulus seperti layaknya Tuhan Yesus Kristus yang rela berkorban. Dan begitu juga setiap pelayan-pelayan rela berkorban dari segi materi dan dari segi waktu untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian wawancara saya. Terima kasih.